Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septian Wisnu Ramadan dari kelas 12 PPLG 2. Di sini saya akan membahas alur diagram aplikasi pengaduan masyarakat yang telah saya buat. Saya akan membahas yang pertama yakni DFD level 0 atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram dikenal juga yakni diagram konteks yang memberikan gambaran umum tentang sistem dengan menampilkan aliran data antara sistem dan entitas eksternal tanpa merinci proses internal. Nah, ini merupakan data flow diagram yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada masyarakat. Masyarakat bisa menulis pengaduan dan mengedit profil. Lalu masyarakat melakukan pengaduan kepada admin. Admin di sini memverifikasi dan validasi. Lalu admin bisa menambah dan mengedit kategori, mengubah dan mengedit profil serta memberikan tanggapan. Admin juga bisa menggenerate laporan serta melihat histori tanggapan. Lalu setelah itu pegawai di sini menambah dan mengedit kategori, mengedit profil, memberikan tanggapan, verifikasi dan validasi. Lalu setelah itu bisa melihat histori tanggapan. Setelah masyarakat melakukan pengaduan, lalu oleh admin ataupun petugas akan mendapatkan tanggapan. Lalu masyarakat juga bisa melihat histori. Lalu selanjutnya yakni ada use case. Use case merupakan diagram representasi grafis yang menggambarkan interaksi antara aktor, pengguna atau sistem eksternal dengan sistem yang dikembangkan, menyoroti fungsionalitas yang disediakan sistem dan perspektif pengguna. Nah, ini merupakan use case diagram aplikasi pengaduan masyarakat. Nah, masyarakat bisa melakukan register. Nah, setelah masyarakat melakukan register, masyarakat juga bisa login dengan memasukkan username dan password. Lalu masyarakat membuat pengaduan. Setelah itu masyarakat melihat tanggapan atas pengaduan, dan setelah masyarakat ingin melakukan sesi akhir bisa melakukan logout untuk keluar dari aplikasi. Lalu selanjutnya admin. Admin di sini bisa mengelola data petugas dan masyarakat, memverifikasi dan validasi pengaduan, menggenerate laporan, dan memberikan tanggapan serta mendownload laporan dari pengaduan yang telah diadukan. Nah, setelah itu jika admin ingin mengakhiri sesinya, maka bisa melakukan logout sama seperti masyarakat. Lalu selanjutnya yakni petugas. Petugas di sini bisa memberikan tanggapan, bisa melakukan login dengan memasukkan username dan password. Lalu selanjutnya melihat tanggapan atas pengaduan, dan jika ingin mengakhiri sesi lalu bisa melakukan logout. Lalu selanjutnya kita akan Lalu selanjutnya yakni adalah diagram activity. Diagram activity merupakan diagram yang memodelkan alur kerja atau proses yang terjadi dalam sistem, menampilkan urutan aktivitas dan aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Nah, ini merupakan diagram activity yang saya buat. Di sini saya membuat 3 activity. Yang pertama untuk masyarakat, admin, serta petugas. Masyarakat bisa melakukan akses website lalu memilih register. Setelah memilih register, masyarakat akan ditampilkan form register lalu menginput form register. Lalu selanjutnya masyarakat menyimpan data. Setelah menyimpan data bisa melakukan menu login dengan memasukkan nick dan password. Setelah itu memverifikasi nick dan password. Setelah verifikasi nick dan password berhasil, maka masyarakat akan ditampilkan halaman utama. Di halaman utama ini masyarakat bisa mengisi form pengaduan. Lalu setelah melakukan isi pengaduan, menyimpan data ke database. Setelah menyimpan data ke halaman pengaduan admin dan petugas, masyarakat bisa memilih menu pengaduan, ataupun masyarakat bisa menampilkan rincian ke menu pengaduan. Lalu berakhirlah sampai di situ. Lalu selanjutnya menu admin. Di admin ini masyarakat bisa admin di sini admin bisa mengakses
website, lalu pilih login, menampilkan form login, masukkan username dan password, serta memverifikasi username serta password. Jika benar, admin akan ditujukan ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini masyarakat admin ada CRUD data tanggapan, CRUD data pengaduan, CRUD data masyarakat, CRUD data petugas. Lalu akan diarahkan ke database diperbarui serta akan bisa menggenerate laporan. Setelah itu menampilkan data ke halaman petugas dan admin. Maka berakhirlah sesi admin hingga saat itu. Lalu selanjutnya yakni ada petugas. Petugas bisa mengakses website, lalu memilih menu login, menampilkan form login. Setelah itu masukkan username dan password. Lalu setelah itu memverifikasi username dan password dan akan ditujukan ke halaman utama. Setelah itu ada CRUD data pengaduan, CRUD data tanggapan. Lalu database diperbarui dan menampilkan data ke halaman admin dan masyarakat. Maka sesi petugas sampai segitu saja. Lalu selanjutnya saya akan ke diagram ERD. ERD merupakan Entity Relation Diagram. ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sistem, menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang membantu dalam perancangan basis data. ERD memiliki beberapa entitas, yakni yang pertama masyarakat, pengaduan, petugas, dan tanggapan. Nah, masyarakat di sini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada NIK, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, username, serta password. Masyarakat merupakan one dan masyarakat melakukan pengaduan, maka masyarakat ke pengaduan merupakan one to many. Nah, di pengaduan ini pengaduan juga memiliki beberapa atribut, yakni ada ID pengaduan, tanggal pengaduan, NIK, isi pengaduan, serta foto. Nah, pengaduan diterima oleh petugas, many to many. Nah, petugas juga memiliki atribut, yakni ada ID petugas, nama petugas, username, password, telepon, serta level. Level di sini bisa petugas ataupun admin. Lalu, petugas melakukan tanggapan, many to one. Nah, tanggapan di sini memiliki beberapa atribut juga, yakni ada ID tanggapan, ID pengaduan, tanggal tanggapan, isi tanggapan, serta ID petugas. Nah, tanggapan diterima oleh masyarakat one to one. Nah, sampai situ saja untuk ERD. Selanjutnya saya akan ke kelas diagram yang telah saya buat. Kelas diagram adalah jenis diagram UML yang menggambarkan struktur statis dari sistem berorientasi objek, menampilkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas seperti asosiasi, generalisasi, dan dependensi. Nah, ini merupakan kelas diagram yang telah saya buat. Yang pertama ada masyarakat. Di masyarakat ini ada ID masyarakat, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, telepon, username, password, serta alamat. ID di sini sebagai primary key. Nah, lalu setelah itu masyarakat melakukan pengaduan. Di pengaduan ini ada ID pengaduan sebagai primary key, lalu ada masyarakat ID atau ID masyarakat, tanggal pengaduan, ID kategori, isi pengaduan, foto, serta status. Lalu selanjutnya di pengaduan ini dibagi berbagai kategori. Nah, di kategori ini juga di ID kategori ke ID kategori, yakni primary key dengan nama kategori serta deskripsi. Setelah pengaduan, masyarakat akan mendapatkan tanggapan. Di tanggapan sini pertama ada ID tanggapan sebagai primary key, lalu pengaduan ID, tanggal tanggapan, serta petugas ID ataupun ID petugas, lalu petugas ID ke petugas. Nah, di sini ID petugas sebagai primary key. Nah, petugas juga di sini ada NIK, nama lengkap, jenis kelamin, telepon, username, password, alamat, serta role. Role di sini bisa sebagai admin ataupun petugas. Nah, lalu selanjutnya saya akan ke diagram selanjutnya, yakni ada diagram flowchart. Flowchart adalah diagram yang mempresentasikan alur logika atau langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem secara berurutan,
menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan operasi, keputusan, input ataupun output, dan aliran proses. Nah, ini diagram flowchart yang telah saya buat. Yang pertama ada simbol mulai, lalu setelah mulai bisa login di sini memasukkan username ataupun password. Lalu validasi data, jika true ataupun benar akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Jika salah akan kembali ke login. Nah, di sesi ini dibagi beberapa, yakni ada admin, petugas, serta masyarakat. Admin di sini bisa melakukan login, logout, registrasi, verifikasi, dan validasi, memberikan tanggapan, mengelola data petugas dan masyarakat, generate laporan. Untuk petugas bisa melakukan login, logout, verifikasi, dan validasi, memberikan tanggapan. Lalu selanjutnya masyarakat bisa melakukan login, logout, register, menulis pengaduan, serta melihat tanggapan. Jika ingin mengakhiri sesi, maka masyarakat, petugas, dan admin akan diberikan hak untuk logout. Lalu setelah logout selesai. Cukup sekian pembahasan tentang alur sistem atau alur diagram yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.